اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya, kepada Ustaz Rian Rahadian Sahih kami hormati, segenap pengurus pengajian Majelis Taklim Umi yang kami banggakan, dan teman-teman jamaah Majelis Taklim Umi yang kami cintai, dan semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini semoga secerah hati kita, alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberi umur panjang, yang mana ada sebagian teman kita yang sudah ditibai oleh Allah. Semoga umur kita yang masih tersisa ini menjadi umur yang panjang. Amin. Salawat maaf salam senantiasa kita sajikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terjawab pada pesan-pesannya, tabiin, sahabat, tabiin, dan kita semua semoga mendapat syafaatnya Nabi yaumil akhir. Pada pengajian Majelis Taklim Umi yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, perkenankanlah saya di sini akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung nanti. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Quran, yang ketiga senandung sholawat, keempat pengajian inti dilanjutkan sambutan-sambutan, yang keenam hadan, dan yang terakhir adalah penutup. Mohon ibu dengan duduk sikap sempurna. Kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan doa pengajian. Bapak direkam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar nanti apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Rian Rahadian akan mudah dipahami dari kita dalam mengenal kita. Acara kedua yaitu
bacaan Al-Quran yang dipimpin oleh Bu Rosinah. Pada saat ini kita akan membaca Quran surat Al-Maidah ayat 15 sampai 17. Sudah ketemu? Pada Ustaz Basir. Sudah ketemu Ibu? Juz 6 surat kelima, surat Al-Maidah ayat 16 dan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita pada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibnu maryam. Ayyuhlikal masih ibnu maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yahya yang membacakan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16 dan 17. Semoga kita semua yang membacanya bertambah iman dan takwa kepada Allah SWT dan dapat pahala dari Allah SWT. Acara selanjutnya yaitu salawat yang akan dipimpin oleh Ibu Wati kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Ibu kita bersama-sama berselawat. Semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari
kepada Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun dumateng Ibu Wati sampun mimpin laksanakan semoga kita semua bisa syafaatnya dari Rasulullah SAW. Acara yang berikutnya adalah acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh yang Ustaz Rian Parakinsa. Karya beliau waktu dan pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam
لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayat sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama tentu saja senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup. Nikmat yang Allah berikan kepada kita yang secara kadar mungkin kecil ataupun besar, yang sedikit maupun yang banyak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Walaupun jika kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola hakiki, bahkan figur yang sempurna akhlak maupun pribadi. Kenapa saya katakan satu-satunya? Karena memang kita ini krisis figur, apalagi di zaman sekarang generasi milenial justru malah memfigurkan ya biasanya artis Korea, Lee Min Ho, Siwon Choi, Son Joong Ki, Kong Hwan, Kong Yang, ya Allah. Makanya kita berharap mudah-mudahan rasa cinta dan kesetiaan kita kepada beliau tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita digolongkan menjadi umatnya yang kelak di yaumul kiamat nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis taklim Ummi Kadirojo, masih semangat ini puasanya? Insyaallah kelihatan ya. Ini yang keberapa hari? Yang ke-14, 13, ke-24. Ya intinya barang siapa yang berpuasa Ramadan 14 hari maka sisanya 16 hari lagi. Masih lama, tenang ya. Ya Allah, gak kebayang Allah berikan kita umur sampai hari ini, kesempatan untuk berpuasa, melakukan segala aktivitas, amalia, bahkan nikmat yang Allah berikan yang saat ini kita rasakan. Ini saat ini kita duduk di majelis ilmu. Ini kan jam-jam segini kan enaknya itu untuk Masya Allah. Tapi Allah gerakan langkah kaki kita, buka pintu hati kita untuk bisa duduk satu majelis yang kita harapkan pertemuan majelis ini menjadi pertemuan yang Allah rahmati, berkahi serta memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi nyari tema apa temanya, ternyata belum diajukan. Iya. Karena maklum ini yang lokasi yang ketiga hari ini. Jadi dari subuh ini belum rapel semuanya. Alhamdulillah. Mohon doanya biar sehat-sehat, ada manfaat. Karena saya senangnya itu memotivasi saya itu silaturahim. Ini kita ketemu di silaturahim. Itu yang memacu saya kenapa kok senang gitu ya. Sama apalagi ya pahala jelas ya dengan jarak jauh. Di antara kita ini semuanya pahalanya tidak sama, beda-beda ya, tergantung jauhnya jarak kaki yang ditempuh, kemudian niat itu kan berbeda-beda.
tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah menjadi pribadi yang mendapat cintanya Allah. Kalau sudah kita dapat cintanya Allah, ini Masya Allah. Seperti kita kalau dapat cintanya seseorang, gimana tuh ya? Pasti kan rasanya berbunga-bunga. Orang yang mencintai kita tuh selalu memperhatikan, ya, foto kita di profil itu di zoom, ya kan? Iya, dikasih ingat, udah makan belum? Udah lewat Ustaz, udah lewat. Udah lewat. Ini bukannya 17 tahun. Ya contoh ya. Dan cinta itu kan nggak usah, udah nggak ada kata kadaluarsa, itu harus terus ditumbuhkan. Justru malah salah satu menumbuhkan cinta kata Nabi itu adalah salinglah kalian berbagi hadiah. Suami istri itu cuma tukar hadiah. Pulang kantor suami beli apalah gitu ya, surprise. Ibu ngasih bikin kado kecil-kecilan buat suami, itu ternyata menumbuhkan rasa cinta dan sunnah. Jadi jangan nunggu ulang tahun. Itu berulang tahun enggak dikasih. Saken. Oh, bikin sendiri malah. Kasihan. Nah, itu gambaran ketika kita mendapatkan cinta baru dari makhluk. Ini gimana yang menciptakan makhluk, yang menciptakan cinta yang maha dari segala maha. Ketika dapat cintanya dari Allah, Masya Allah. Nah, siapa sih mereka yang dapat cintanya Allah? Kita bahas dengan harapan mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat cintanya. Yang pertama, kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka surat Al-Baqarah ayat 222. Ada kalimat ayat itu memang tentang haid, ya, tentang wanita haid menjelaskan. Tapi kita kutip penggalan ayat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu cinta sama hambanya yang ahli taubat. Maka kalau kita mau mendapatkan cintanya Allah, banyak-banyaklah bertaubat, beristighfar. Gak perlu nungguin habis sholat, gak nunggu nanti kalau pas lagi ingat, enggak. Terus kita amalkan kalimat istighfar. Jadi istighfar ini ternyata penting buat kita jadi hiasan hidup kita kalau kita mau dapat cintanya Allah. Gimana sih istighfar itu? Ya yang paling pendek aja, astagfirullah. Astagfirullah itu kalimat yang buat ke dalam loh ya. Buat ke diri kita, bukan buat orang lain. Karena ada orang yang melakukan istighfar itu kan buat orang lain. Astagfirullah. Jadi kesal gitu ya. Ini keliru. Itu istighfar itu buat diri kita, buat renungan. Jadi buat merenung ke dalam diri kita. Kemudian istighfar dipanjangin lagi dikit, ya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim la ilaha illallah, dan seterusnya. Atau ada kalimat istighfar yang paling panjang dan disebut sayyidul istighfar. Hafal? Hafal ya? Ayo kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, perhatian. Belum hafal? Oh, kalau belum nanti hafalkan ya. Googling ada di Google banyak, atau nanya nanti boleh WA nomor saya secara eksklusif sahabat. Ini direkam ya, saya mulai aktif lagi di YouTube. Silakan nanti buka YouTube-nya, jangan lupa di subscribe. Itu dia. Enggak. Sahabat tadi. Karena tadi tahu ya, Sayyidul Istighfar. Kenapa Sayyidul Istighfar itu jadi tameng buat kita? Perisai Bu.
Kata Nabi, wa man qalaha, barang siapa yang membacanya wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan kalimat sayyidul istighfar tadi, tsumma mata qabla ayyumsiya, meninggal dunia sebelum datang waktu sore. Jadi bacanya pagi-pagi pada subuh. Itu kan ada di amalan apa namanya? Zikir pagi dan petang ada. Baca pada subuh dan pada asar atau maghrib. Wa man qalaha, dan dia berkata yakin dengan kalimat tersebut, summa mata qabla ayyumsiya, mati meninggal dunia sebelum datang waktu sore. Jadi paginya baca tadi kalimat itu, meninggal dunia siangnya sebelum waktu sore datang, fahuwa min ahli jannah. Maka kata Nabi, dia dikatakan menjadi ahli surga. Wa man qalaha fil lail, barang siapa membacanya untuk waktu malam, jadi bacanya ini sore-sore, habis asar atau habis maghrib. Wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan kalimat tersebut, makanya dia resapi. Allahumma diresapi. Summa mata qabla ayyusbiha, mati meninggal dunia sebelum waktu subuh. Malam-malam lagi tidur tiba-tiba gempa bumi atau apalah terserah. Itu dikatakan fahuwa min ahli jannah, dia menjadi masuk ahli surga. Makanya kesempatan ketika sayyidul istighfar menjadi biasa. Atau istighfar yang lain, ibu-ibu sambil masak, bisakah sambil istighfar? Bisa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa. Sambil nyuci. Astagfirullah, astagfirullah. Atau sambil apa aja lah, atau dengan istighfar yang biasanya dilakukan. Ya coba. Astagfirullah, Rabbana. Daripada marah-marahan, berselisih sama pasangan, baik banyak istighfar. Suami waktu pas tengah malam, ibu bangun qiyamul lail, suami masih ngorok aja. Astagfirullah, Rabbana ya, astagfirullah minal khotaya. Sama ketika ibu-ibu punya suami gak ngasih nafkah, astagfirullah, Rabbana ya, astagfirullah minal khotaya. Enak, daripada marah-marah kita pengen nuntut orang itu berubah. Itu kesalahan kita itu kadang-kadang menuntut orang lain. Karena bersandar bukan pada sesuatu hal yang menguatkan. Bu, jadi enak ada seorang ibu yang nuntut anaknya tuh berubah. Kamu ya nggak bisa, nggak paham, pelajaran gini mudahnya masa nggak bisa nuntut. Padahal kapasitas anak tuh berbeda-beda. Ada lagi pasangan nuntut pasangannya berubah. Tuh, kesalahan kita tuh menuntut, padahal kita itu hanya untuk mengingatkan kok. Masuk Islam saja nggak boleh kita maksa, hanya mendoakan, ngajak, ngasih tahu tentang Islam begini-gini. Tidak, urusan berubah atau tidak, urusan hak prerogatif Allah. Tuh, kesalahan kita itu karena menuntut orang lain harus berubah sesuai dengan keinginan kita. Keliru. Makanya jadikan ladang amal semuanya ini. Kalau mau marah, carilah marah kalimat-kalimat yang bagus. Ibunda Syekh Abdurrahman As-Sudais, marahnya selalu terpancing oleh kelakuan anaknya yang masih kecil waktu itu Syekh Sudais. Selalu omongannya nggak pernah berubah apa?
Sana kamu keluar main di Masjidil Haram, biar kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Besoknya marah lagi, astagfirullah, main di luar sana, main di luar ya, main di luar di Masjidil Haram sana. Mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram sana. Jadi marahnya itu selalu ngomongnya itu terus, gak berubah-berubah. Makanya hati-hati bagi ibu, terutama bagi anaknya. Kalau keluar kata amarah, itu jadi doa. Karena ibu itu bagi anak-anak itu masya Allah sakral. Ya, keramat, doanya keramat, dan azabnya pun, murkanya pun sangat keramat. Makanya hati-hati ya. Saya sampai ngurut dada, ada ibu-ibu yang marahin anaknya. Kowe iki tak pateni. Pateni ya Allah, bikinnya susah-susah. Ada ya, tapi nggak di sini insya Allah. Lanjut, kenapa taubat disukai oleh Allah? Yang udah jelas ayatnya. Makanya di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, yuk kita hiasi banyak-banyak bertaubat. Karena Rasulullah SAW, orang yang sudah dapat jaminan ampun, orang yang paling mulia seantero jagat raya, orang yang sudah pasti jaminannya surga. Masya Allah, satu hari perharinya istighfar berapa kali? 100 di riwayat Muslim, 70 di riwayat Bukhari. Allah, gak kebanyakan orang yang sudah punya jaminan surga, ampunan Allah masih beristighfar. Apalagi kita, ya, ada yang berani ngangkat tangan di sini gak punya dosa? Berarti ngaku ya, ngaku sama. Kita harus ngaku, gak boleh kita merasa suci. Dia teriak, gak akan diterima sholatnya. Merasa suci, jangan. Doakan. Makanya harus ada energi positif, kalimat-kalimat hati husnuzon positif. Apa rumusnya? Rumus 10 detik. Kurang dari hitungan 10 detik, keluarkan kata-kata energi positif. Lagi naik motor, lagi naik mobil, melihat ke samping ada orang lagi ngapain dia, doakan yang baik. Yang lagi jualan belum laku-laku, ya Allah mudah-mudahan laku dan barokah ya Allah. Hitungan kurang dari 10 detik. Melihat lagi di Bangjo atau di lampu merah ada Silverman. Tahu Silverman? Itu yang warna silver itu ya. Itu kan laki-laki. Saya nggak kebayang kalau perempuan jadi Silverman. Kalau laki-laki kan Silverman. Kalau perempuan namanya apa ya? Ya itu. Kadang-kadang kita gampang aja nilai. Masih muda udah dicet ngasih enggak. Lebih baik doakan ya Allah, mudah-mudahan panjang umur dan sehat-sehat. Doa itu enak. Ke pasar belanja, katakan kalimat-kalimat positif. Lihat apa saja tuh energi positif keluarkan, karena akan kembali kepada diri kita. Lihat orang tua iri, ya Allah iri melihat beliau sudah tua. Kenapa iri? Amal-amalnya sudah banyak. Positif. Lihat anak kecil, masya Allah, digendong anak kecil. Kenapa iri? Masih banyak ya, belum ada dosa, tuh iri. Jadi energi positif. Tapi kalau sudah negatif, kembali kepada kita negatif juga. Lihat orang pakai kerudungnya warna kuning, bajunya warna merah, roknya warna hijau, pelangi. Ini beneran kadang ada gitu. Yuk kita rubah ya. Dan timpali semuanya itu dengan istighfar. Kalau pas nggak sengaja, astagfirullah. Jadi istighfar itu ketika kita baca astagfirullah wa atubu ilaih, otak kita, pikiran kita itu kemana-mana mikirin apa nih kelakuan kita yang belum saya istighfari. Ngebentak anak, astagfirullah. Ingat, tinggiin suara terhadap suami. Jadi ketika istighfar itu nggak kosong. Istighfarin apa yang belum sempat kita mohonkan ampun kepada Allah. Jadi bukan astagfirullah. Enggak, itu kosong. Tapi langsung pikiran kita kemana nih? Ya Allah, apa nih hari ini? Satu hari ini yang belum saya istighfari apa? Ketemu siapa? Belum minta maaf. Ketemu siapa? Itu berat. Makanya kan salah satu dosa yang sulit Allah ampuni adalah apa itu? Dosa yang sifatnya hukukul adamiyyin, yang berkaitan dengan manusia. Di jalan raya lagi naik motor nih, ada penyeberang
gak hati-hati gitu ya, kita langsung aja ngomong, dasar. Nah, itu juga. Segera kita, kan lebih bagusnya itu kita berhenti minta maaf, ya Allah tadi saya lupa jenengan, itu lebih afdol. Tapi karena lagi buru-buru kan nggak sempat. Coba resiko. Ini ibu sudah tahu ilmunya, kasih tahu bapak. Karena ada suami istri boncengan di motor, ada apa nyebrang, bapaknya marah-marah, dasar gue hebat. Istrinya malah mengiyakan, harusnya jadi pendengar. Gitu, halo. Ini sayangnya kan bapaknya nggak ada masalahnya. 2. Jadi tahu istighfar, kalau dapat cintanya Allah dengan istighfar. Yang kedua, bersumber dari sebuah riwayat hadis. Ibnu Mas'ud pernah hadis dari Ibnu Mas'ud. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, ya Rasul, ayyul a'mal ahabba ilallah?" Amalan apa yang dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah? Wah, kalau dapat ini luar biasa. Yang pertama kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Jadi amalan nomor 2, sholat tepat pada waktunya. Kok bisa ya sholat dicintai oleh Allah? Ternyata perkara sholat ini harus kita perhatikan. Pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak nomor 1 adalah masalah akidah. Nah setelah itu tentang sholat. Bahkan sholat ini dibolehkan kita mendidik anak main, mohon maaf ya, pukul. Dibolehkan kita mukul kepada anak kita. Urusan sholat. Usia 7 tahun, anak itu sudah dikasih teladan. Cara sholat, dikasih contoh. Anak itu kan niru bapaknya atau orang tuanya, betul? Iya. Dibiasakan ke masjid, sudah akrab. Itu penting agar kita tidak menyesal ketika mereka sudah meranjak usia dewasa. Baru kita akan nangis. Lebih baik mati-matian kita nangis saat ini ketika mereka masih kecil. Masalah sholat, kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat nanti dari setiap hamba adalah sholatnya. Kepintarannya tidak, IQ-nya tidak, pengalaman apa? Enggak, sholatnya yang dijaga atau tidak. Makanya saya memotivasi anak-anak putri, akhwat yang masih remaja. Kalau kalian mau cari pemimpin rumah tangga buat kalian, jangan nyari di kafe, jangan nyari di jalanan, jangan nyari di luar. Carilah di masjid yang mereka, calon pemimpin kalian yang pinter, rajin menjaga sholatnya. Kenapa? Karena sholat aja dijaga, apalagi kamu. Oh, setuju enggak? Iya. Saya udah bukan ABG lagi. Jadi masalah sholat ini penting. Sholat tepat waktu kata Nabi, ayo ada waktunya sholat itu. Sehingga kita itu memikirkan sholat. Nih seperti saat ini kita ngadain kajian, bekerja, sekolah, ngaji, silaturahim. Itu sejatinya nungguin waktu sholat. Hanya sambil menunggu waktu sholat. Keliru kalau ada orang yang menganggap kerja itu lebih utama sehingga sholatnya di sisa waktu. Tuh. Kan kita itu sebagai mukmin muslim itu punya tugas utama kita tuh 2, menunggu waktu sholat dan menunggu waktu mati. Halo? Mau mati? Apa namanya? Yakin kita semuanya pasti mati? Nah, kan sudah pasti. Waktu sholat pasti datang, waktu mati pasti datang. Maka kita persiapkan. Orang yang tepat, kita yang tepat itu kalau pas, jadi memahami bahwa kerja itu sambilan nungguin waktu sholat, bukan dibalik. Makanya mari kita perbaiki lagi kalau misalkan kita masih mindset kita ternyata sholat lebih utama. Makanya penuhi hak-hak Allah dulu. Makanya ada ulama mengatakan kalau kita mau lihat hidup kita baik atau tidak, perbaiki dulu sholat kita. Kalau sholat kita masih formalitas, Allah, ya bacaan kemana, pikiran kemana, ya. Atau bahkan ada yang sholat itu ya sibuk ngapain? Nggak baca, sibuk nyari selilitan.
Gak dapat pasaran, assalamualaikum, baru dapat, ini dia. Ada, ya Allah. Makanya nikmati sholat kita itu. Kalau sudah dapat kelezatan ketika kita lagi sholat, berarti kita sudah enak. Ya, lagi Allahu Akbar. Rasa nikmat, maka sudah dapat kenikmatan sholat. Kalau belum, maka kita mungkin masih kategori orang yang formalitas dalam sholat, hanya menggugurkan kewajiban saja, atau hanya dipaksa orang tua, atau karena apa dan sebagainya. Yuk kita perbaiki lagi masalah sholat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan urusan waktu maksudnya apa? Jangan disepelekan. Kan pernah ya mendengar ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Suka ada itu bisikan, engkau wae burung koma goseng nganggu. Pernah dengar suara gitu? Pernah dengar ya? Pernah? Oh sering. Jelas, suara jelas. Suara kita. Itu ya Allah. Makanya kenapa wanita itu dikatakan banyak menghuni neraka? Karena salah satu ujiannya dari sholat ini. Wanita itu kan lebih afdal sholatnya di mana? Di rumah. Lebih afdal tuh di rumah, pahalanya lebih banyak di rumah. Akhirnya ya gitu, nanggung nanti aja jam 1, nanti aja jam 2. Tiba-tiba datanglah tamu bulanan, hutang. Wanita. Maka yang disinggung di kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ini lalai dengan salat itu seperti ini. Itu baru wanita, apalagi laki-laki sama. Iya, ujian laki-laki itu kan kalau harus ke masjid begitu. Terus yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah di hadis ini dikatakan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Ini mumpung kalau kita masih ada orang tua kita, ya Allah, terutama ibu, jangan sampai kita membuat mereka tersakiti. Birrul walidain ini gimana? Bakti kepada kedua orang tua. Apakah orang tua harus semuanya diturutin? Enggak. Hanya satu sebab orang tua nggak boleh diikuti, ditaati. Gara-gara apa? Kalau orang tua memaksa kita untuk menyekutukan Allah. Di surat Luqman itu ada, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau mereka kedua orang tuamu, jahada itu artinya berjihad, berjuang. Bahasa Al-Qur'annya berjuang, berjihad, jahada. Bukan memaksa lagi tapi berjihad. Wah ya Allah, berusaha memaksa kamu untuk menyekutukan aku, kata Allah. Fala tuti'huma, jangan kamu taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah, tapi kamu pergauli, kamu silaturahim dengan mereka selama di dunia dengan baik. Dan lihat cara kita berbakti sama orang tua itu gimana? Ada perbedaan. Satu, anak laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Ya, anak laki-laki bakti sama orang tuanya tidak terputus, terutama sama ibunya. Tapi kalau anak perempuan, kalau dia sudah dinikahi oleh laki-laki, maka terputuslah baktinya. Maka ketaatan dan baktinya dia terhadap siapa? Suami. Nah, dia makanya mendidik anak laki-laki dengan perempuan itu berbeda dalam Islam. Laki-laki lebih banyak tuh porsi tanggung jawab. Tanggung jawab. Main-mainan berantakan, latih dia untuk tanggung jawab. Ayo diberesin ya. Ibu nggak mau tahu, pokoknya ini harus tanggung jawab. Di sekolah yang harus jadi ketua kelas itu laki-laki. Jadi ketua OSIS laki-laki dibiasakan. Kenapa sekarang adanya perempuan? Inilah fenomena akhir zaman. Jadi nanti yang muncul itu ke permukaan perempuan tampil. Ya nggak bisa dilarang, memang sudah tanda-tanda. Tapi laki-laki ini harus dididik tentang tanggung jawab. Kenapa? Karena laki-laki itu nanti di akhirat akan dimintai tentang tanggung jawab. Dan yang kalau buat perempuan lebih banyak porsi pendidikannya tentang apa? Manajemen.
Manajemen apa? Waktu. Manajemen apa lagi? Kedisiplinan. Manajemen apa lagi? Keuangan. Manajemen apa lagi? Perasaan. Oh, ini yang berat. Manajemen perasaan itu penting buat perempuan, karena wanita itu dalam Islam harus siap memanage perasaan, bahkan harus siap diduakan. Halo? Setuju tidak? Oh tidak. Kenapa harus diduakan? Siap diduakan, minimal diduakan sama ibu mertua. Inilah kasus yang banyak terjadi. Anak wanita itu harus punya manajemen perasaan, siap diduakan. Yang tadinya dia harus bakti, cinta sama orang tuanya, terutama sama ayahnya. Ketika sudah qabiltu nikah, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana, maka baktinya, cintanya dia sudah bergeser ke suaminya. Tuh harus siap. Terlebih lagi ketika sudah punya suami, suaminya harus tetap berbakti sama ibu kandungnya. Makanya ciri wanita sholihah salah satunya adalah yang mendukung suaminya, tetap berbakti, perhatian, kalau bisa ngirim uang buat ibu kandungnya. Karena baktinya, surganya ayah ataupun laki-laki itu ada di ibu kandungnya. Itulah ciri suami sholihah. Makanya kasus ini banyak yang terjadi karena nggak tahu ilmu ini, akhirnya muncullah mertua versus tuh. Makanya ulama asal Aljazair Syekh Abdul Hamid pernah berkata, jika kamu mendidik satu anak laki-laki, maka sejatinya kamu sedang mendidik satu manusia. Tetapi jika kamu mendidik satu anak perempuan, maka sejatinya kamu sedang mendidik satu umat. Masya Allah. Kenapa? Terlahir dari janin seorang wanita, tergantung bagaimana karakter wanita tersebut. Lihat. Makanya ketika Khalid bin Walid bisa menaklukkan banyak itu kekuasaan Islam jadi melebar, itu yang dipuji bukan hanya Khalid, ibunya dipuji. Sungguh beruntung janin yang bisa melahirkan seperti Khalid. Sungguh beruntung ibu yang bisa melahirkan sosok Khalid. Sungguh beruntung, dipuji. Kenapa? Karena enggak sembarangan. Kalau seorang wanita sudah terlatih, kesolihannya terjaga, dia akan melahirkan generasi-generasi yang Masya Allah. Tapi kalau dia rusak semuanya. Makanya ujian pertama dalam lingkup keluarga, iblis itu kan yang diuji itu ketika kamu mau merusak satu keluarga, satu keutuhan rumah tangga, rusak dululah siapa? Ibunya. Cari dia cara untuk mengeluh, lelah, capek ngurus rumah tangga, mendidik anak, cari cara ibunya dulu. Kalau dia udah rusaklah semuanya. Makanya dalam Islam dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah sekolah nomor 1. Ya, kembali. Maka bakti kepada kedua orang tua perlu kita kuatkan, terutama anak-anak kita, ibu-ibu yang punya anak laki-laki, tanamkan ya jiwa kepemimpinan, tanggung jawab. Karena setiap laki-laki nanti di akhirat, satu laki-laki akan dimintai tanggung jawab terhadap 4 wanita. Berapa? 4. Ulangi berapa? 1 ibunya. Akan ditanya nih satu laki-laki, siapapun dia, selama dia laki-laki akan ditanya bagaimana bakti dia terhadap ibunya. Perhatian dia sama ibunya. Ibu kandung loh ya, bukan ibu kos. 2 istrinya. Berapapun jumlah istrinya terserah. Yang penting tanggung jawab, bukan setia, tanggung jawab. Punya 3 monggo, punya 4 bagus. Jangan berat ya. Dan yang ketiga siapa? Anak perempuannya. Punya berapa? 6. Silahkan. Yang penting tanggung jawab. Makanya bagi ayah, seorang ayah punya anak perempuan itu paling berat ketika dia mendidik perempuan, menjaga. Di usia-usia yang krusial, dia sudah ketemu lawan jenis, ayahnya tanggung jawab.
Dia dipegang-pegang, disentuh-sentuh dengan bukan muhrim mahramnya, oh dia tanggung jawab. Diminta tanggung jawab nanti. Kapan lepasnya tanggung jawab ayah? Ketika sang ayah menikahkan putrinya ini, lepaslah tanggung jawab. Dan yang keempat, yang terakhir, siapa wanitanya? Saudara, kakak atau adik perempuan. Allahu Akbar. Itulah kenapa dalam Islam selalu laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, ditinggikan. Masalah warisan lebih banyak. Kenapa? Karena punya tanggung jawab. Masalah apa gitu pasti laki-laki diuntungkan. Jadi nggak usah iri. Halo, karena saya sendiri di sini nggak enak. Ini udah bawa teman malah dia kabur lagi. Saya takut di demo. Enggak. Kembali, terus amalan berikutnya yang dicintai oleh Allah adalah al-jihad fi sabilillah. Berjuang berjihad di jalan Allah. Berarti kita harus perang ya? Enggak, jihad itu banyak pintunya, banyak ranahnya. Seorang suami berjihad di jalan Allah gimana? Selain perang, memenuhi hak-hak Allah, panggilan Allah, sholat. Hayya 'ala sholat. Dorong suaminya, Pak, ayo berangkat sholat. Diingatkan, punya anak laki-laki gemar ke masjid dan sebagainya, atau bersedekah, atau apa sajalah. Dan jihad yang paling berat itu ketika Nabi selesai perang Badar waktu itu 300 lawan 1000, bayangkan. Para sahabat sudah kelelahan. Nabi bangkit dan mengatakan, para sahabat sekalian, kita memang baru saja usai melewati perang yang begitu dahsyat, yang begitu menguras tenaga kita semuanya. Tapi kita akan menghadapi peperangan yang lebih berat lagi, jihad yang lebih berat lagi. Ya Allah, ya Rasul, apalagi jihad, apalagi, ini sudah luar biasa. Ternyata kata Nabi apa? Jihad melawan hawa nafsu. Waktu itu ketika mau masuk bulan Ramadan. Ini saat ini kita sedang berjihad. Berjihad bagaimana puasa kita agar tidak luntur pahala-pahalanya. Berjihad agar bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai keislaman kita, ataupun niat kita nggak keliru. Ya Allah, ini perjuangan di bulan Ramadan ini sangat-sangat berat. Kita akan di bulan Ramadan ini, mohon maaf ya, yang membatalkan puasa itu banyak. Kumur-kumur boleh tidak? Boleh kalau ada uzur syar'i, mau wudu, kumur-kumur boleh. Tapi kumur-kumur yang tidak ada sebab apa-apa, nah, misalkan jam segini. Nah kan gitu, kalau tenggorokan kering lagi alasannya kan, kumur-kumur lah, bisa batal, karena nggak ada uzur syar'i. Kumur-kumurnya batik. Apalagi kumur-kumur pakai kuah Indomie. Ketika ada 2. Terus nyicipin masakan dibolehkan. Ibu-ibu yang puasa kan tugas masak itu mulia. Andai para wanita itu tahu tentang pahalanya masak, yakin gak akan mau nyari asisten rumah tangga. Dia masak sendiri yang dia sediakan untuk keluarganya. Hadisnya sahih, sampai-sampai salam dari Jibril. Ya Rasul, Khadijah bentar lagi datang kepada kamu. Iya, bentar lagi tahu, tapi dia mau menyediakan makanan buat kamu. Oh betul, salam dari Allah. Dia penghuni surga, calon pasti penghuni surga. Karena apa? Ketaatan. Dia walaupun punya asisten banyak. Khadijah itu apa? Saudagar kaya, anak bangsawan, cantik jelita, kaya raya. Bahkan sejarah mencatat Khadijah itu menguasai 2/3 tanah Jazirah Arab. Bayangkan. Tapi di depan suaminya, Masya Allah, dia sendiri yang masakin buat suaminya. Halo? Kok pada bengong? Langsung mikirin, oh aku banget. Gue banget. Lanjut. Jadi Masya Allah, ketika jihad seorang istri itu banyak. Nah maka kembalikan. Kalau pas lagi ada hak-hak suami untuk dipenuhi, Masya Allah, itu perjuangan. Makanya keliru ketika kita memahami bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga kita saling menuntut. Enggak. Nah maka dari itu, ayo contohlah Khadijah walaupun dengan kondisi yang sedemikian, tapi tetap ketaatan dan baktinya sama suaminya menjadi catatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keberapa ini? Yang kelima, ada 6.
Yang kelima, bersumber dalam sebuah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Jadi amalan yang kontinu, berkesinambungan walaupun sedikit kecil, itu dicintai oleh Allah. Sedekah, niat sehari saya mau sedekah 1.000 rupiah, bagus. Tapi ajek atau rutin, ini sehari saya salat duha 2 rakaat saja, tapi rutin, itu lebih Allah cintai. Saya mau tadarus atau tilawah Quran per hari berapa ya? 1 juz boleh. Itu lebih Allah cintai. Bahkan diniatkan, saya mau ngecuk pipi suami sehari berapa kali? Sekali, Masya Allah, itu hati-hati tuh. Ibu tahu tentang pahala, mohon maaf ya, berhubungan suami istri itu pasti yang minta duluan siapa? Suami kan? Itu wajar, itu lumrah, itu biasa. Tapi yang luar biasa dan pahalanya lebih banyak adalah ketika yang minta duluan istri. Oh, kalau tahu ini, Masya Allah. Gimana? Sudah mau pulang? Puasa. Ayo, amalan yang kecil sedikit ya. Oh, boleh. Makanya kan istri itu hanya bersolek saja, berhias, dan niatnya untuk suami. Catat ya, niat bersolek itu untuk suami sendiri loh, bukan suami orang. Itu pahala. Tapi di bulan puasa ini tolong jihad ditahan, jangan terlalu menor, jangan terlalu lemah gemulai berangkat. Karena khawatir nanti muncul repot. Ini dilarang. Ya, ini dilarang siang-siang gini. Kalau terjadi kena kafarot, berapa kafarotnya? 2 bulan berturut-turut untuk puasa. Ngeri. Kalau itu baru 1 kali praktek. Gimana kalau 2 kali? 4 bulan. 5 kali 10 bulan. Gempor. Tahan ya. Jadi di bulan Ramadan ini khususnya ya, mau pamitan sama suami pakai wajah yang garang. Papa, pamit dulu. Biar nggak ada perasaannya. Ini serius ya. Dan yang terakhir, yang ke-6, amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah bersin. Do you know bersin? Dari mana Ustaz? Innallaha yuhibbul 'atas wa yakrahu tatsa'uh. Sungguh Allah itu cinta kepada hambanya yang bersin, dan benci kepada hambanya yang nguap. Apalagi sampai bersuara. Makanya kalau nguap itu dianjurkan oleh Nabi gimana? Tahan. Walaupun keluar air mata. Tahan. Atau ditutup. Kalau mau nguap ditutup pakai tangan kiri. Belakangnya lagi tangan kiri. Kenapa? Ketika kita nguap itu, setan itu masuk. Satu, setan ada yang tertawa terbahak-bahak. Senang. Kenapa? Dia sudah kalah dengan rasa ngantuknya. Yang kedua, ketika ada peluang, dia masuk. Gak kebayang, makanya kesetanan jadinya. Sifat setannya ada dalam diri. Ya, karena cara setan masuk ke tubuh kita itu, satu, lewat kita lupa baca doa waktu makan atau minum. Lupa baca doa, itu setan ikut dimasakkan atau dimakan kita. Yang kedua, ketika nguap, itu masuk di urat nadi kita. Nah, makanya kan ada rasa malas, rasa suudzon gampang, mudah ngegibah. Bayu, isbetul, saya si anu. Itu setan sudah terbiasa. Gimana cara mendeteksi di tubuh kita ada setan yang berupa jin? Mau tahu? Pukul dada kiri kita,
Nih, pakai hempakan gini atau dikepalkan gini ya, 3 kali tapi agak kencang dengan mengatakan kalimat ukhruj ya aduwallah. Kalau ada perasaan pengen batuk atau gatal di tenggorokan, maka dipastikan di tubuh kita ada. Berani praktek sekarang atau nanti? Ini caranya. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. 3 kali. Kalau ada rasa gatal di tenggorokan, berarti ada. Saya nggak berani ya. Minta tolong. Sama saya. Hanya macam mana? Bukan jasa pertama kan. Ayo, kawan, tolong. Ini udah habis belum? Jadi caranya gitu ya. Nanti di rumah takut ketahuan. Sekarang di sini, nah, ketahuan ada jin. Itu caranya. Yang meruqyah diri kita seperti itu. Gitu ya. Nah, inilah 6 amalan atau kita kalau mau dapat cintanya Allah. Dari ke-6 amalan ini, yuk kita ikat, kita balut dengan doa agar kita dapat cintanya Allah. Apa doanya? Boleh direkam, boleh dicatat, boleh disimak. Doa minta cintanya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Nyinggung nih. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Wa hubba man yuhibbuk. Wa hubba man yuhibbuk. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya, itu ada yang rekam, ada yang nyatet, atau nanti ditayang di YouTube, silahkan disimak gitu ya. Itu doa kita minta cintanya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sungguh aku mohon akan cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta terhadap amal perbuatan yang mendekatkanku terhadap cinta. Masya Allah. Kita didekatkan, dikumpulkan sama orang-orang yang satu frekuensi, semuanya mencintai Allah. Itu rezeki yang luar biasa. Nah, maka dari 6 poin tadi balut dengan doa. 6 yang tadi itu hanya ikhtiar kita. Pas lagi bersin, hacim terakhir ya, kita kan diusikan alhamdulillah. Itu kenapa? Karena rasa syukur, dan Allah itu senang kepada hambanya yang bersin. Makanya kalau pas lagi flu jangan diobatin. Kalau lagi flu ya ada ikhtiar diobati. Tetap harus ada ikhtiar. Yuk kita urai dengan sesi tanya jawab. Atau sudah habis waktunya? Masih ada tanya jawab? Ya, sebelum saya akhiri dengan doa, mari kita buka termin pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Syukur-syukur pertanyaannya yang sulit. Ya, karena semakin sulit semakin mudah saya menjawab. Apa jawaban saya? Tidak tahu. Monggo Ibu, coba satu. Iya. Satu-satu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, oh gitu. Biar kita itu langsung Oh gitu. koneksi sama Allah. Habis ya. Cek. Mati. Bacaannya ukhruj
keluarlah ya adu wallah, wahai musuh Allah. Ukhruj ya adu wallah. Adu ya, ukhruj ya adu wallah. Keluarlah hei musuh Allah. Keluarlah hei musuh Allah 3 kali. Pukul agak keras, boleh begini atau dikepalkan tangannya. Tapi dihentakkan di dada ya, 3 kali. Ukhruj ya adu Allah, ded. Ukhruj ya adu Allah, ded ya. Nanti kalau muncul terasa gatal di tenggorokan ada. Kalau pelan nggak bisa. Ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah. Sama musuh itu tegas, ukhruj ya adu Allah. Nah gitu loh. Jadi ukhruj ya adu Allah. Nggak ada, saya nggak gatal. Ukhruj ya adu Allah. Enggak. Gitu, ibu jawaban. Ada lagi yang lain? Kalau ada yang mau bertanya, ibu silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang yang hubungan suami istri ya Ustaz. Ibu tidak pagi ya. Ustaz mau bertanya, yang abad itu atau yang jalan depannya itu yang nawari atau meminta itu yang putri apa yang kangen kan? Itu aja. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes kembali lagi. Cek tes. Yang afdol itu yang nawarin, yang ngajak putri atau yang putranya. Tadi sudah disebut ya. Kalau yang putra yang minta, yang itu biasa. Memang sudah nalurinya, sudah tabiatnya gitu loh. Pasti muncul ada syahwat dari laki-laki dulu yang lebih duluan. Itu lumrah dan itu biasa. Dan diancam justru malah dilaknat kalau ada seorang istri yang diajak suaminya ke kasur dan dia nolak, itu malaikat melaknat. Ya Allah, Allahumma la'in fulanahan. Laknatlah orang ini. Si wanitanya dilaknat, bayangkan. Yang menolak ajakan suami. Nah ini kalau ada yang lebih afdal lagi, apa? Si istrinya yang lebih duluan minta. Papa. Apa mama? Papa. Apa sih? Ya terserah gimana retorikanya. Yang pasti dia yang lebih dulu minta, kata Nabi lebih besar pahala. Tanpa kata. Tanpa kata nggak apa. Ya. Dijebel-jebel ketat. Monggo, ada sampingnya. Silakan. Berarti ini ibu yang diajak ya. Nah, maka itu kembali kepada si suami. Makanya satu, rasa lelah letihnya istri itu pahalanya berlipat ganda. Ingat, nanti salah paham. Istri lelah ngurus anak, lelah masak, nyuci, bekerja, kan nolongin bantu suaminya, itu lelahnya masya Allah nilainya luar biasa. Tapi kenapa banyak wanita masuk neraka? Karena istri itu mudah digoda oleh setan, akhirnya dia mengeluh kesahkan semua kelelah letihannya itu. Lelah mendidik anak, ada seorang ibu marah-marah, kamu tuh ya gak tahu balas budi, mama tuh capek mendidik kamu, melahirkan kamu bersimbah darah, hilang semua pahalanya. Ketika dia lelah sama istri, sama suaminya pun sama, papa tuh gak perhatian, mama tuh capek tahu gak, cuma mikir, jadinya hilang. Maka kalau mau nolaklah dengan bahasa yang halus. Boleh Pak. Masa harus diajarin? Ini penting. Makanya 4 wanita yang menjadi pemimpin ibu-ibu nanti di yaumil kiamah, hanya 4 wanita. Kenapa? Dari keempat-empatnya ini adalah mereka
tidak pernah mengeluh selama hidupnya di dunia. 1 Khadijah, 2 Fatimah, 3 Maryam, dan 4 Asiyah, istrinya Fir'aun. Ini semuanya nggak ada keluh kesah keluar. Khadijah walaupun punya kekayaan dan sebagainya, tidak mengeluh punya suaminya yang lebih rendah gajinya dan sebagainya, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa gimana. Fatimah yang hidup dengan Ali bin Abi Thalib, mohon maaf bahasa kita secara ekonomi garis di bawah kemiskinan, tapi tidak pernah mengeluh bahwa dirinya merasa miskin, selalu gemar bersedekah. Maryam diuji oleh Allah, tidak disentuh oleh laki-laki, tapi bisa melahirkan bayi. Dia tidak mengeluh, kenapa harus saya ya Allah? Kenapa harus saya, tidak orang lain saja? Enggak. Dan Maryam punya suami sekelas Fir'aun, tidak ada. Asiyah punya suami sekelas Fir'aun, tidak ada keluh kesah. Walaupun diancam dibunuh ketika ada regulasi untuk menyembah ataupun mengakui suaminya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Dibuatlah surat dikelilingi semua satu Mesir harus mengakui dirinya Fir'aun sebagai Tuhan. Istrinya nggak mau mengakui dengan bahasa yang lemah, bermulai lemah. Maaf suamiku, saya tidak yakin, karena yakin ada yang lebih berkuasa mengatur alam jagat raya ini. Aku ada yang menghidupkan, yang mematikan. Aku lebih cenderung dengan Tuhannya Nabi Musa. Aku yang menjadi, wah kayak kita maksa. Mohon maaf saya tidak bisa. Kamu kalau nggak mau mengakui aku sebagai Tuhanmu, akan aku bunuh kamu. Wah, diancam, dibunuh. Tapi Asiyah tidak langsung menolak atau bahkan marah. Tega kau. Atau bahkan pulangkan aku ke rumah kedua orang tua. Jadi ibu kalau mau nolak dengan bahasa yang baik, ya jangan menyinggung. Kan nggak tahu, siapa tahu suami itu hadisnya sahih di riwayat Ahmad. Kalau ada suami itu takut dia itu habis keluar, di luar tuh habis melihat sesuatu yang memacu ya keinginannya sehingga dia buru-buru pulang, maka penuhilah. Tuh gara-gara itu saja harus siap. Kita nggak tahu. Karena laki-laki itu kan banyaknya di luar, makanya kenapa wanita itu kan lebih banyak di rumah, dan kalau keluar itu harus didampingi karena muncul fitnah. Wih, hati-hati. Saya juga harus hati-hati. Ada lagi? Wah, ada monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi laki-laki yang bertanggung jawab kepada 4 perempuan gitu ya. Nah itu tuh kalau sampai akhirat maksudnya seorang kakak terus mempunyai adik, terus adiknya itu kan dibilang gitu nakal. Adik itu tanggung jawab gitu kan. Kalau misalnya melakukan kesalahan apakah masuk, terus nanti di akhirat kesalahannya atau dosanya itu ditanggung sama kakaknya atau ayahnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Jadi bukan masalah ditanggung dosanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seseorang tidak akan menanggung dosa yang lain. Hanya tanggung jawab kenapa kamu lengah. Nah, ketika kelengahan kita tahu tapi kita tidak mengingatkan, itulah kita dapat kesalahannya di situ saja. Tapi kalau dosa ya tidak ditanggung. Kayak gitu. Nah, jadi laki-laki itu punya konsekuensi besar intinya dalam Islam. Adiknya pun yang kalau misalkan masih ada orang tua loh ya, kalau masih ada ayah maka enggak kena, kecuali kalau misalkan ayahnya ngasih amanah. Nah, Dek, kamu harus temenin kakak kamu ya ke pasar. Nah, itu tanggung jawab maka ketika itu ada apa-apa dengan kakaknya, misalkan terjadi sesuatu hal yang menjurus kepada dosa dan maksiat, maka adiknya kena tanggung jawabnya kayak gitu. Atau yang lebih ini, orang tuanya, ayahnya meninggal dunia. Makanya kan dalam Islam yang menjadi wali siapa? Laki-laki, adik atau kakaknya. Kalau sudah akil balik dia jadi wali. Tuh hebatnya Islam memposisikan laki-laki. Karena wanita pun kalau jadi saksi pun lemah, harus banyak. Tapi laki-laki satu orang saja sudah jadi saksi kuat. Tapi perempuan minimal 2. Begitu maksudnya itu. Ada lagi Ibu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal? Oh, nyun pirso. Oke, monggo. Masalah menjawab orang tua terhadap anaknya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz, yaitu orang tua itu tanggung jawab kepada anak laki-laki. Itu karena orang tua sudah tua jadi perlu tanggung jawab anak. Seorang laki-laki yang saya tanyakan, saya tidak punya anak laki-laki, hanya perempuan semuanya. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pertanyaan yang secara spesifik itu cenderung ke duniawian kita. Betul, tapi nggak masalah. Jadi Bu, kita punya anak laki-laki atau perempuan itu bukan permintaan kita, semuanya dari Allah. Makanya ada hadis yang mengatakan jika ada seorang orang tua yang diamanahi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah itu anak perempuan, semuanya perempuan, dan dia mendidiknya, membesarkannya, mengurusnya, merawatnya, sampai menikahkan. Kalau sudah menikahkan kan lepas tanggung jawab. Maka dikatakan dicatat orang tua tersebut akan menjadi ahli surga. Masya Allah. Karena memang merawat anak perempuan itu di situ. Anak perempuan itu terputus nasabnya, ya terputus. Tapi laki-laki itu nyambung terus. Nah maka ibu ketika punya anak perempuan semuanya gimana? Gak ada yang ngurusin. Udah nggak usah khawatir. Siapa mengurus kita yang lebih utama? Allah. Kayak gitu. Jadi jangan mengharap belas kasihan ataupun bakti terhadap anak. Ini secara aturan agama seperti itu. Tapi kita nggak usah nggak dapat anak laki-laki, bikin lagi, perempuan lagi, bikin lagi, ganti suami, sama aja. Jangan, ya intinya suami istri sementara di dunia, anak sementara di dunia, hanya bakti ketika di dunia, koridornya seperti itu. Jangan berpikir kita bisa bareng-bareng sama keluarga di dunia sampai di surga, belum. Ya, keliru kalau kita masih menganggap seperti itu. Karena ada suaminya nanti ahli surga, istrinya malah neraka. Ada yang sebaliknya, ada yang anaknya, ada yang macam-macam. Makanya harus kita punya motivasi, kita itu satu tujuan yang bersama. Apa? Kita kumpul nanti di surga Allah. Mama jadi istri sekarang hanya titipan dari Allah buat bapak, bukan dicintai, jangan disimpan di hati, bahaya. Nih kita itu cinta itu harus hanya satu untuk Allah dan Rasulullah. Selain itu cintailah sewajarnya saja. Nabi bersabda, ahbib habibaka haunamma, cintailah yang kamu cintai sewajarnya saja, jangan mendarah daging. Karena yang hari ini kamu cintai besok malah bisa jadi kamu benci. Wa abghid baghidaka haunamma, bencilah yang kamu benci sewajarnya saja, jangan wah gimana bencinya membabi buta. Hati-hati, karena bisa jadi kata Nabi, hari ini yang kamu benci besok malah kamu cinta. Kita nggak tahu. Makanya cinta kita hanya harus tertuju karena Allah, sehingga nggak cukup kita terhadap pasangan kita mengatakan I love you, nggak cukup, harus ada tambahannya. I love you because of Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Begitu itu. Oh boleh, masih jam 12 masih lama. Terima kasih. Saya ingin menanyakan tadi amalan-amalan yang disebutkan itu yang terakhir itu bersih. Kalau kita lihat dari 1 sampai 6 tadi, 1 sampai 5 itu berusaha. Yang 1 kok enggak? Jadi saya rasa itu bersih itu anugerah. Jadi bukan amalan murni dari kita ya. Itu tanpa kita minta dia datang sendiri kalau apa ya. Ini bukan usaha gitu. Itu saja. Kenapa kok jelek gitu? Oh gitu. Masya Allah. Kok bisa masuk ke situ? Iya. Itu aja. Oke. Terima kasih. Nah, kenapa saya masukkan? Karena bersin banyak orang yang menganggap itu adalah penyakit. Banyak orang yang menganggap itu sesuatu hal yang tidak mengenakan. Pernah dengar ada orang kasih, ada nyalahin keadaan.
atau apalah. Makanya nikmati, oh bersin itu ternyata bukan sesuatu hal yang jelek, justru malah dapat cintanya Allah. Kalau betul tadi ibunya begitu peka, ibunya yang 5 ini adalah usaha kita, tapi bersin bukan usaha kita, anugerah dari Allah. Nah, ketika kita menyikapi musibah kah, rasa sakit kah, itu kadang-kadang kita salah memposisikan. Sakit saja, kita sakitnya keseleo, jatuh, itu kadang-kadang kita masih menganggap itu adalah musibah ataupun hal yang menyakitkan yang tidak mengenakan. Padahal itu bisa jadi penggugur dosa. Penggugur dosa. Tertusuk duri kecil saja, selama kita beriman dan kita ikhlas dengan kejadian tersebut dan tidak memaki-maki keadaan, itu jadi penggugur dosa. Makanya kita mendoakan orang yang lagi sakit itu, salah satu doanya adalah semoga penyakit ini, rasa sakit ini menjadi penggugur dosa-dosa dengan amin. Itu penting. Bersin itu kan penyakit, kalau kita lihat itu ternyata penyakit adanya apa gitu dan sebagainya. Tapi kita posisikan nilai tersebut bukan suatu hal yang jelek. Kayak gitu maksudnya, kenapa diposisikan. Nah memang bukan ikhtiar kita, Allah lah yang memberikan kita jalan untuk bisa bersin, entah karena debu, entah karena sakit flu, entah apa. Tapi kita sikapi hal itu menjadi cintanya Allah, kita gapai dengan cara apa? Terima dengan ikhlas, katakan alhamdulillah. Yang mendengar, kalau ada yang mendengar bilang apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan kita yang bersin balas lagi mendoakan yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Dibalas lagi apa? Ya sudahlah. Ada lagi? Cukup oh. Oh boleh. Itu karena saya sering masak tahu itu bersin. Ya betul. Apa cabai, merica itu sering dipermasak. Betul. Nah, ya kok apa itu apakah itu termasuk? Termasuk. Karena nggak disengaja. Oh jangan. Bersihnya jangan hacing, bukan masakan. Bersihnya dibuang. Karena ketika bersin, ini sudah ada penelitiannya di Jerman. Ketika bersin itu, satu orang mengeluarkan kurang lebih 100 sekian virus keluar. Hacing, keluar virus. Masya Allah. Itu di Jerman pakai alat ini, kamera yang canggih gitu ya. Orang bersin, dibuat-buat bersihnya harus sampai bersin. Nah ketika bersin keluar itu virus-virus, Masya Allah. Virus penyakit. Dan yang lebih mencengangkan lagi, orang bersin itu mengoptimalkan kurang lebih 72.000 otot. Otot kita tuh dari mulai otot paha, otot udel di perut, ya, sama otot leher dan otot kelopak mata itu refleks, dia langsung bekerja secara hitungan persekian detik, Masya Allah. Kalau itu nggak optimal, yakin kita nggak akan bisa bersin. Demi Allah, saya punya adik kandung namanya Dwi, Mas Dwi. Adik saya persis di bawah saya laki-laki. Pernah sakit di udelnya ada nanah. Kecil memang, ada nanah gitu ya. Saya lihat, kenapa Wi sakit. Itu nggak bisa bersin. Nggak jadi. Padahal sakitnya di udel. Saya langsung terkoneksi. Oh benar berarti ya. Nggak percaya. Praktek silakan. Buat ini, ada luka di sini, nggak akan bisa bersin. Karena nggak optimal ototnya. Padahal jauh jaraknya. Itu baru otot perut. Ini apalagi otot mata, nih mata. Makanya orang bersin pasti merem. Kalau ada yang berani bersin melek, saya kasih 100.000. Coba. Asik. Beneran berani kan berkaca. Coba ayo. Karena nggak akan bisa. Mau dipakai penghalang dimanapun, kalau pas mau bersin pasti dia cepet langsung menutup. Kenapa? Karena fungsi kelopak mata ataupun ini kulit menutup karena menjaga bola mata. Kalau orang yang bisa bersin tanpa tertutup matanya, itu bola matanya bisa keluar. Coplok. Kasih. Repot. Ini beneran. Tuh, makanya saya sisipkan disukai oleh Allah. Ya. Tadi virus keluar, alhamdulillah. Otot masih bergerak, alhamdulillah. Dan ternyata ketika bersin itu, otot yang sekian ribu tadi itu kurang berapa detik berhenti. Kita kayak orang mati. Lagi bersin itu, semua partikel yang ada di tubuh kita tuh berhenti semuanya.
seperti orang yang mayat, seperti mati dan hidup lagi, langsung bergerak lagi. Disitulah kita mengatakan kalimat alhamdulillah. Gak kebayang kalau kita lagi bersin langsung mati. Hasil. Kebayang ya. Masya Allah. Begitu Ibu, cukup ya? Baik, insya Allah kita lanjutkan. Kapan ya? Baik, mudah-mudahan apa yang kita urai pada pagi menjelang siang ini betul-betul mendatangkan manfaat untuk bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berdoa semoga di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi Allah betul-betul kuatkan langkah dan pijakan kita untuk kita bergerak, berjalan, berlari di jalan yang Allah cintai dan Allah sukai. Terlebih lagi kita berharap semoga di antara kita yang punya hajat, apapun nama hajatnya, semoga Allah kabulkan dan Allah ijabah dengan langkah kemudahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika di antara kita yang ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya, dan semoga rasa sakitnya menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Jika di antara kita ada yang mungkin punya tujuan, cita-cita apapun, semoga Allah berikan kesempatan untuk bisa mewujudkan cita-cita dan mimpinya. Dan terakhir, semoga kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap kehadirannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala